Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Saburai TV, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Saburai Talks. Tapi kali ini sedikit berbeda pemirsa, karena kali ini saya sedang berada di kebun Bapak Sumarsono selaku Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya bertepatan hari ini diperbolehkan nih kami kru Saburai TV mengunjungi Pak Sumarsono di kebunnya nih. Terima kasih loh Bapak, sudah diperbolehkan berkunjung ke kebunnya nih. Luas banget ya Pak kebunnya, berapa hektar di kebun? Kurang lebih 2 hektar ya. 2 hektar. Ada jeruk saya lihat ya. Jeruk, 2 ada pepaya California, dan ada mangga, ada duren, alpukat, macam-macam. Jadi ada sawahnya, tanamin padi. Padinya ada. Jadi memang ini dari dulu memang Bapak dari petani banget ya Pak ya. Memang petani profesinya Pak. Ya, saya anak petani ya. Dan dulu Bapak berpesan, jadi apa aja kamu, jangan lupa bercocok tanam. Kenapa begitu Pak? Itu jadi prinsip itu ya? Ya, prinsip orang tua saya seperti itu. Karena dengan bercocok tanam, di sana kita otomatis akan mengaplikasikan dan memetik sebuah kejujuran. Karena makhluk hidup yang paling jujur di dunia ini hanya tanaman. Gitu Pak? Karena tanaman ini begitu kita urus dengan baik, dia akan membalasnya berlipat-lipat. Salah satu contoh pada saat kita menanam padi seperti itu. Padi itu kan yang kita tanam paling 2 biji. Tapi kalau kita rawat dengan baik, 2 biji ini akan menjadi beranak 40. 40 per biji tadi menjadi sekitar 200 biji. Artinya 40 kali 200 biji. Itulah membalasnya kalau kita memperlakukan dia dengan baik. Mencukupi kebutuhan tanaman ini. Jadi makhluk hidup paling jujur di dunia, dia tanaman. Itu juga jeruk. Saya nanya cuma sekali. Tapi 1 batang bisa menghasilkan 1 kuintal. Ya kan? Artinya dia langsung membalas dengan perlakuan yang kita lakukan sesuai dengan waktu, ketekunan, dan kejujuran yang kita berikan, dia akan membalasnya berlipat-lipat. Jadi bukan aspek ekonomi aja yang Bapak pikirin? Otomatis dengan kita harus dengan baik, secara ekonomi akan mendapatkan penghasilan yang layak juga kan. Nah artinya di samping kita mengaplikasikan bagaimana kejujuran, di sana juga kejujuran ini akan mendapatkan progres peningkatan ekonomi, penghasilan, dan lain sebagainya. Sebagian besar kan orang tuh tujuannya hanya tujuan ekonomi, bertani, berkebun, cuman tujuan ekonomi aja. Jadi kalau Bapak punya tujuan lain, memang senang, hobi. Ya saya anak petani, saya petani. Saya bangga jadi petani ya. Kalau seorang petani tidak bercocok tanam, kan berbohong nih. Ya kan? Seorang petani identik dengan bercocok tanam. Kebetulan negara kita juga didukung oleh letak geografis yang sangat mendukung. Yang mana matahari tidak pernah ingkar janji. Terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari setiap hari. Nah, makanya saya selalu sampaikan, bangsa kita, negara kita tuh nggak bisa meninggalkan yang namanya pertanian. Karena kita sudah dianugerahi letak geografis yang sangat hebat. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, ya kita malah susah dengan sendirinya. Tuhan tidak lagi membuat tanah. Sementara jumlah penduduk terus meningkat. Otomatis nggak bisa lagi kita melakukan eksentifikasi, perluasan lahan. Tapi bagaimana melakukan intensifikasi terhadap lahan yang ada. Nah ini yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam hal ini. Untuk melakukan edukasi-edukasi, gerakan-gerakan tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan lain, tapi bagaimana pertanian menjadi skala prioritas. Oke, ini ngomong-ngomong kebun Bhinneka Tunggal Ika. Ini klinik pertanian. Ini apa nih Pak? Ya. Ini apa nih? Kenalin dulu nih tempat ini Pak. Petani kita itu kan kurang mendapatkan penyuluhan dan edukasi. Nah, di sini nanti kita akan melakukan diskusi dengan para petani, dengan petani secara periodik untuk mendiskusikan
mendiskusikan apa sih problem mereka, bagaimana progresnya, dimulai dari mana sih bertani itu yang baik, kan gitu. Nah makanya di sini namanya klinik pertanian. Bhinneka Tunggal Ika itu karena tanamannya di sini beragam. Oh. Tanamannya beragam kan, rata-rata orang bertani kalau bertanam jeruk saja, kalau bertanam padi saja. Nah di sini saya mau edukasi anak-anak kita supaya nanti mau terjun ke pertanian. Kemudian saya kasih tanaman bermacam-macam. Ada tadi yang saya sebutkan, ada apukat, ada jeruk, ada duren, ada Jagung tadi saya masuk tadi. Jagung. ada padi, kemudian ada kelengkeng, ada rambutan, ada mangga. Nah di sini akan saya buat agrowisata Oh. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Jadi nanti anak-anak PAUD, TK, SD, pada saat mereka ada kegiatan pendidikan luar sekolah, mereka bisa berkunjung ke sini, memperhatikan tanaman-tanaman, kan kita bisa terangkat. Maka perbendaharaan tanaman juga di sini akan kita tambah. Oh, iya. Tambah ada cabai, ada macam-macam itu. Karena petani juga kan harus ada regenerasi. Nah, ini kan harus dimulai dari kecil. Dengan mereka diedukasi, ternyata bertani itu mendapatkan uang juga nih. Jangan hanya pada saat lulus sekolah, SMK, SMA dan sebagainya sibuk mencari kerja dengan UMR. Sementara dia meninggalkan pekerjaan orang tuanya yang anaknya mungkin 3-4, tetapi selesai juga diurus dengan pertanian bapaknya ini. Tapi anaknya setelah lulus itu nggak mau lagi terjun ke pertanian. Dia akan lebih fondasi kerja di perusahaan pabrik atau Indomaret dan Alfamart atau di pasar-pasar modern ya. Sehingga pertanian tertinggal, pertanian terabaikan, sehingga tidak ada lagi regenerasi. Penerusnya ya, Pak ya? Penerusnya tidak ada. Nah, dengan edukasi dimulai dari kecil, karena sama-sama kita, kalau kita mengajari dari kecil, maka dia akan melekat kepadanya. Jadi nanamkan rasa kecintaan Terhadap dunia pertanian, sehingga nanti mereka akan tertarik. Ide awal munculnya mau bikin agrowisata ini dari mana, Pak? Apa rasa keprihatinan tadi gitu kan? Rasa keprihatinan setiap saya turun ke kampung-kampung, saya mau menemukan petani milenial, petani yang muda, energi dan sebagainya sudah susah. Rata-rata petani itu usianya sudah 55 tahun ke atas, 45 aja udah bagus ketemu. Nah, sementara yang umur 22 sampai 40 masih sulit kita temukan. Dia lebih suka kerja di perusahaan UMR. Walaupun di sana banyak terjadi juga problematikanya dan lain sebagainya, apalagi dengan outsourcing kan, dengan undang-undang Omnibus Law yang mereka hanya tenaga kontrak. Iya, kan? Semakin terhimpit sebenarnya. Semakin terhimpit mereka. Nah inilah yang harus kita perangi, yang harus kita edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwa bertani ini sebetulnya sangat-sangat mulia dan tidak kalah penghasilannya. Makanya ke depan kita juga akan melakukan edukasi bagaimana bertanam melon, bertanam semangka, bertanam cabai. Dan hari ini cabai mahal. 100.000 loh, Pak. Bener nggak? 70, hari ini 60. Oh, 60 per kilo kan. Begitu juga dengan beras. Ya kan? Beras apa lagi nih? Beras sudah 19.000. Iya. 16, semua mekik semua. Kan? Harusnya negara hadir kan dalam hal ini. Benar. Tapi ini kan kejadian ini selalu berulang secara periodik. Kalau ditanya ini hukum pasar. Kalau ditanya hukum pasar, padahal mereka melakukan apa? Cuman sidak-sidak aja, Pak. Sidak-sidak aja. Terus gelar bazar. Gelar bazar. Kan? Gelar bazar, barang juga nggak banyak. Yang penting viral. Sudah berbuat katanya. Ya kan? Tapi itu faktanya juga loh, Pak. Faktanya itu. Iya, benar-benar. Hanya acara seremonial, melakukan operasi pasar aja seton 2 ton. Sementara kebutuhan masyarakat seton 100 ton. Iya, benar. Ya kan? Kalau melihat rakyat sampai antri cuma mau beli beras, alangkah sedihnya negara ini.
bangsa ini. Sudah itu kemarin ditayangkan lagi di media elektronik, dengan bangganya dia datangkan beras dari Vietnam. Berasnya bagus, putih, super, dengan tanpa rasa malu. Sementara di negara Indonesia, matahari tidak pernah berbohong, letak geografis yang luar biasa, tanahnya subur, beras impor. Memalukan ya Pak? Ya kan? Iya. Beras impor. Jadi ada pertanyaan banyak di sini. Kenapa sih mereka senang impor? Apakah dapat fee? Ya. Apakah dapat keuntungan? Sementara kalau ngurusi petani, hanya capek. Sementara mereka udah digaji loh. Dibayar sama negara ini. Benar. Apalagi pada saat mau pemilu. Woi, banyak betul yang pakai beras. Banget. Banget. Sekarang kok nggak ada lagi yang pakai beras ya? Padahal beras lagi mahal. Beras lagi mahal. Kan inilah paradigma lama yang rakyat hanya dijadikan Objek, benar. bukan subjek. Benar. Rakyat bukan dicerahkan, bukan dicerdaskan, tapi rakyat dinyabobokan dengan dibodohin. Oke, tahan dulu sejenak Pak. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami, Saburai Talks akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Bersama saya Hafiz Anasri. Dan saya Nuka Aja. Inilah Saburai Talks. Nikmati obrolan menarik dan inspiratif bersama pejabat daerah untuk mengenal lebih jauh tugas dan pokok fungsi pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Saksikan Saburai Talks Hanya di Saburai TV, Saburai TV Digital. Main origami yuk. Bosan ah. Wah. Loh. Hah? TV-mu kok banyak semutnya sih? Bapak, benerin antena dong. Oh iya, Bapak lupa. Kemarin kan patah karena hujan lebat ya. Siap, bakal Bapak benerin. Sudah belum? Belum. Sudah? Dah ah, nonton di rumahku aja. TV-mu banyak semutnya. Hehehe, untung masih tayang. Wah, bening banget. Super Big! Cia, cia, cia! Jangan ganggu kotaku! Wah, bapakku masih di atas genteng. Ngapain nongkrong di atas genteng, Pak Jaya? Ini, benerin antena. Hati-hati, Pak Jaya. Makanya Pak Jaya pindah ke TV digital dong. Dijamin bening dan gak ada smoothnya. TV digital. Iya Pak, kayak TV yang di rumah Biani. Mahal nggak?
Cukup sediakan set-top box. Murah. Banyak itu di marketplace. Atau beli di toko elektronik. Wah, pening banget. Wah, Jelas dong, berkat Modi. Benar, ayo lekas migrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih. Banyak pilihan programnya. hehehe, betul itu Modi. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Saburai Talks. Masih bersama Pak Sumarsono nih. Pak Sumarsono, setiap hari dengar nggak sih keluhan masyarakat yang udah ngejerit nih tentang harga beras nih Pak Sumarsono? Ya semalam kebetulan saya ngobrol sama istri kan, sama lah halnya. Beliau beli beras katanya 21.000 karena kami belinya yang bagus ya. Beras mahal betul Pak. Berapa? 21.000. Saya bilang, ya udah kita juga makan cuma setengah kilo sehari. Insya Allah minggu depan kita juga sudah panen. Saya bilang gitu. Santai aja lah. Nah artinya istri saya, yang istri seorang pejabat, itu sampai mengupas, membicarakan masalah harga beras. Ya, artinya dia mendengar di pasar dan lain sebagainya, dengan melonjaknya harga beras, tentu akan sangat mengganggu. Banget Pak. Daripada kebutuhan makan rakyat saya. Nah, sementara pemerintah yang seharusnya mengurusi hal ini, nggak bisa berbuat apa-apa. Operasi pasar ya cukup seremoni. Dengan operasi pasar apakah kemudian harga menjadi menurun? Tidak juga. Bahkan ngomongnya enak bener. Ya biasalah, mau puasa, mau lebaran, harga semua naik. Habis pemilu. Malah ada lagi statement ini. Habis pemilu. Apa urusannya? Seharusnya kan sebagai pemangku kepentingan, semua kan memang harus sudah dipersiapkan. Setiap menjelang puasa dan hari besar Islam yang namanya Idul Fitri, kebutuhan pokok pasti sudah dipastikan akan meningkat. Tentu sudah harus diantisipasi dong. Berapa sih kebutuhan rakyat saya ini per hari makan? Tentu harus sudah ada stok lah, ya kan? Kebutuhan apa-apa lagi. Tapi ya kembali lagi, rakyat hanya dijadiin objek, bukan subjek. Lagi-lagi itu terus ya Pak ya? Terus seperti itu. Dan herannya, rakyat juga gampang betul dibodohin kan? Diperdaya. Diperdayai
dinina-bobokkan dengan sesuatu yang bansos dan lain sebagainya kan. Padahal bansos ini mencukupi juga tidak kan, tetapi menggerus semuanya. Makanya ada yang berkata-kata, orang kaya mah masih pusing, orang miskin santai aja, masih ngopi, masih makan pisang goreng, duduk manis. Ntar lagi juga bansos turun kok. Ini yang sangat luar biasa. Iya, Jadi fenomena. tidak melaksanakan salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1445 yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Sementara di dalam Mukadimah juga betul-betul tercatat dan selalu dibacakan setiap hari Senin untuk anak-anak kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban umum. Lah kalau makan aja susah, gimana mau cerdas? Orang masih enak-enak kerja, ingat berasnya habis, mahal lagi. Belum telur. Belum telur, belum minyak, belum cabai. Ayam. Ini saya ibu-ibu juga nih, Nah, Pak. Saya ini gitu ibu ya. rumah tangga nih. Apa Jadi rasanya? saya tahu banget ini. Tuh kan, istri saya aja sampai membahas itu. Perdapuran ini sedang tidak baik-baik saja ini, Pak. Baik-baik saja. Kalau saya kan itu cabai ada, kemarin baru dipetik, di rumah sana ada. Jadi kalau kami ya betul-betul melaksanakan Trisakti itu kan, berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Berdaulat di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi salah satunya adalah pangan, ya kan? Itulah ajaran daripada Soekarno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah sementara budaya kita, itu dari kecil kita diajari tangan di atas, lebih bagus daripada tangan di bawah. Lah pemerintah malah ngajarin rakyatnya semua separing-paring dengan dikasih bansos, keliling-keliling hanya bawa beras, bawa amplop, bawa sembako dibagi. Antri lagi. Kayak bebek dikasih makan, kayak ayam dikasih makan. Bukan dicerdaskan, bukan dicerahkan, tapi dengan bangga dia bangganya. Seolah-olah dia dermawan. Padahal kan uang rakyat itu sendiri yang dihimpun, dibuat dalam APBN, APBD untuk bansos. Iya, jadi gaji rakyat, tapi dia sok-sokan bagi ini kan. Iya, benar. Nah ini yang semuanya terbalik ini. Juraganya kan rakyat. Seharusnya rakyat itu yang jadi tuannya. Tapi ini jadiin objek. Dia kayak juara betul. Udah hebat betul. Bagi dengan bansos. bangganya dia. Mudah-mudahan diberi kesadaran dan ke depan akan ada perbaikan-perbaikan pola sehingga rakyat saya betul-betul bisa berdaulat, berdikari, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Oke, jadi untuk menjaga ketahanan pangan menurut Bapak nih, supaya nggak impor lagi deh kita gitu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Cukup bisa prodi pertanian. Kasih kepastian harga, artinya subsidi itu dikasih kepada petani dengan subsidi harga. Contoh, kan bisa dihitung biaya produksi padi ini berapa. Nah tinggal dikasih marginnya berapa persen petani ini. Kan seperti itu. Ini pada saat panen raya rakyat saya pasti harganya pasti diinjak-injak anjlok. Pemerintah nggak bisa apa-apa juga. Tapi impor bisa. Beli padi petaninya nggak bisa. Aneh betul. Lucu ya? Lucu. Coba pada saat panen raya semua padi dibeli. Ya kan? Alasannya gudang Bulog penuh. Alasannya, padahal begitu saya lihat ke sana, apanya yang penuh, Pak? Jangan-jangan ini permainan lagi, mereka bermain sama tengkulak, tengkulak disuruh beli sekian, padahal harga patokan pemerintah sekian, nanti orang-orang Bulognya dapat sekian. Nah, ini yang repot. Ini yang repot. Kasih kepastian harga. Kadar air sekian, harganya sekian, pasti. Tampung seada-adanya. Katanya nggak ada
gudangnya udah penuh semua. Itu kutuk nggak ada impor dengan bangganya, berasnya dari Vietnam bagus, bening, pulen katanya. Sementara rakyat saya pada saat panen nggak dibelinya, yang beli tengkulak dengan harga yang ditekan. Tapi itulah hebatnya petani saya, hebatnya petani kita. Ya rezekinya memang sakmono, rezekinya memang segitu. Padahal harusnya lagi-lagi pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya dengan menjamin kepastian harga atas hasil panennya. Begitu juga pada saat panen jagung, harganya ambles, ya kan? Sementara jagung ini tetap kurang untuk pakan ternak dan lain-lain. Lagi-lagi impor lagi, ya kan? Kayaknya ketergantungan banget negaranya sama impor. Dapat duit kayaknya mereka ini impor. Dapat cuan dia ini kayaknya Ditonton impor. ini, Pak. Biarin aja. Sekarang ternak aja. Peternak sapi saya. Hari ini peternak sapi saya mengeluh harga sapi jatuh. Ya kan? Harga sapi jatuh. Tapi daging impor jalan. Kan aneh. Lucu ya, Pak. Sementara mereka harus melakukan mobilisasi, dikirim loh dari sana ke sini ini. Nggak datang dari langit, dijatuhin gitu aja. Iya. Dimobilisasi, pakai kapal laut, pakai pembeku, dan lain sebagainya, belum pakuli dan lain sebagainya. Petani saya mau jual ternaknya murah sekarang. Kan aneh toh? Belum buah. Bahkan apakah karena kualitas produk pertanian kita yang tidak bersaing, produktivitas hasil pertanian kita yang kurang, sehingga itu menjadi alternatif pemerintah untuk memenuhi pasokan pangan kita, Pak? Sekarang saya kadang-kadang berdiskusi dengan kawan-kawan. Tanah-tanah milik pemerintah yang ruang terbuka hijau itu rata-rata ditanamin dengan pohon-pohon yang tidak produktif. Apa salahnya loh kalau tanaman itu ditanamin buah-buahan seperti jeruk, duren, nangka, dan macam-macam buah-buahan itu. Alasannya kalau disampaikan seperti itu, nanti dimalingin orang. Punya kamu juga bukan kok, tanah-tanah rakyat. Beli bibitnya juga uang rakyat. Kalaupun udah berbuat diambil rakyat, ya mbok biarin. Iya kan? Biarin aja lah. Kan bisa ditanamin manggis, bisa ditanamin duku, bisa ditanamin duren, ruang-ruang terbuka hijau itu kan. Hari ini nggak ada yang nanam itu. Tidak ada yang menerapkan sih. Nggak ada yang mau menanam itu. Di kepala saya bagaimana itu ditanamin dengan tanaman-tanaman yang produktif. Di samping penghijauan juga ada ketahanan pangan lah, kedaulatan pangan lah di sana. Coba sepanjang jalan tol itu. Langkah panjang jalan tol itu. Nggak ada tanaman apa-apa. Nggak ada yang produktif. Nggak ada yang produktif. Ya kan? Paling pemandangannya ngelihat sawah aja sebentar. Nah, paling lihat sawah sebentar. Coba ditanamin apa, kayak jeruk, kayak atau apalah. Diambil rakyat, ya mbok biarin loh. Orang duit rakyat juga yang untuk beli. Kan nggak mungkin dia ngambil duit gaji dia untuk beliin bibit, ditanam di ruang terbuka hijau. Kan nggak mungkin, pasti dalam APBD itulah. Iya kan? Iya, Bang. Tetapi nggak ada yang mau tergerak, mau menanam itu. Alasannya yaitu tadi, nanti dipanjati anak bisa jatuh. Alah, klis banget deh. Klasik ya, Pak. Ya. Jadi itu adalah alasan klasik. Lagi-lagi balik lagi ke impor nih, Pak. Lagi-lagi balik lagi ke impor. Jadi untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia atau di Lampung Tengah dulu deh gitu. Apa yang harus dilakukan menurut Bapak? Revolusi hijau. Revolusi hijau. Ya. Seperti apa implementasinya, Pak? Revolusi hijau itu ada terintegrasi antara pertanian, peternakan, dan perikanan. Karena asupan nutrisi tanaman itu ada dalam kotoran hewan dan ikan. Nah, kalau ini dibuat terintegrasi, saya yakin. Tetapi kembali lagi, ngurusin petani nggak dapat apa-apa. Enakan bangun. Bangun fisik. Enakan bangunin fisik, infrastruktur. Harga semen di pasar itu
55.000. Pagunya di sana 82. Untung udah semennya 20.000 kan, sebetulnya 30.000. Begitu juga barang-barang yang lain. Iya kan? Begitu juga barang-barang yang lain. Jadi mereka lebih suka membangun infrastruktur karena cuan tadi lagi. Dapat cuan lagi, bro. Iya. Ketimbang ngurusi rakyat ini. Petani ya. Petani ini nggak dapat apa-apa, capek doang. Tapi kalau itu jelas. Bangun jalan nih, sekian. Anggarannya 20 miliar nih untuk bangun jalan. Hai, besok selesai dia beli Pajero. Oke, kita break dulu. Kan? Nah, itu. Kita break dulu sebentar, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Saburai Talks akan kembali sesaat lagi. Perbincangan kita semakin menarik ini ya. Oke. Senangnya bisa bertamasya. Asik pol pokoknya. Yuhuu. Wow. Sini ku potret. Hah? Apa yang terjadi? Biar aku yang periksa. Kalian tunggu di sini. Wah, gawat! Pak Masinis kita pingsan! Kereta kita tergelincir. Lekas minta pertolongan. Waduh, bagaimana ini Kak Epen? Tunggu, biar aku telepon sebentar. Ya, bateraiku lowbat. Apa? Kenapa sih di saat genting seperti ini baterainya malah lowbat? Bikin kesal tahu. Bagaimana ini, Bi? Apa kita mau menunggu sampai pertolongan tiba? Aku lapar. Kak Epen punya ide. Kita akan menggunakan alat komunikasi yang paling sederhana. Semoga ada yang melihat asap dan api ini. Tapi kita di hutan, Kak. Siapa yang bakalan lihat? Berharap saja dulu. Kau yakin dengan gagasan ini, Bi? Tidak juga. Hei, kalian tidak boleh putus asa begitu dong. Dulu nenek moyang kita menggunakan teknologi sederhana seperti ini untuk berkomunikasi. Jadi, yakinlah bakal ada yang menolong kita. Kapan dulu itu, Kak? Dulu sekali. Dulu kala yang entah kapan. Betapa sia-sia. Setidaknya kita sudah mencoba. Tadi Oa lihat telegraf di gerbong kereta. Benarkah? Lagi-lagi. Aku pasti tidak teliti. Hah? Oa lupa kode morsenya. Sini biar Kak Epen yang operasikan. Wah, apa ini, Kak? Aku sedang mengirim pesan. Pesan? Ini namanya telegraf Morse. Kita bisa berkirim pesan dengan kode Morse menggunakan alat ini. Kau yakin alat ini canggih? Kita lihat saja.
SOS, ada yang butuh pertolongan. Segera berangkat. Pertolongan kita datang. Wah, pertolongan datang. Kak Epen hebat. Semua karena Owa. Hore, kita selamat. Wah. Hore. Wah, hebat. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB-T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri. Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Saburai Talks. Kita lanjut lagi nih Pak Sumarsono, revolusi hijau ya Pak ya. Revolusi hijau ini merupakan sebuah inovasi menurut Pak Sumarsono untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Benar begitu ya Pak ya? Sebetulnya bukan pula ide yang cemerlang. Itu hanya menggali dari apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulu itu pada saat bertani sudah bisa dipastikan dia akan punya sapi, sudah bisa dipastikan dia punya kambing, unggas, ada ayam, bebek, itik, bisa ada semua. Bisa dipastikan itu. Benar. Ya kan? Kotorannya dibawa mereka ke sawah, ke kebun, buat kompos. Sisa-sisa pakannya dibuat kompos. Di samping mereka menabung, ya kan, tanaman dia menjadi subur tanahnya. Nah hari ini, ya kembali lagi, karena tidak ada kepastian lagi, daging enak impor deh katanya, ya kan. Udah itu keamanan juga tidak terjamin, banyak peternak yang kehilangan ternaknya, sapi, kambing dan lain sebagainya, sehingga ya petani termiskinkan secara struktural dan sistematis, ya kan? Sekarang petani hilang sapi, mau kemana nyarinya? Karena nggak ada kepastian keamanan. Nggak ada jaminan keamanan. Nggak ada jaminan keamanan. Hilang sapi nih, goleknya ketemu. Mau lapor? Mau lapor repot. Lapor aja udah diterima doang laporan. Lapor diterima juga nggak ketemu juga kan? Nah jadi kayak repot. Nah, degradasi moral ini kan udah menggerus semua. Sifat-sifat komunal, sifat-sifat kita, itu udah sekarang ini sudah saya.
aku. Jadi jiwa-jiwa gotong royong, kebersamaan dan lain sebagainya itu nggak ada lagi. Individualistis. Terserah lu lah, yang penting gua enak. Terserah kamu lah, mau susah-susah kamu, yang penting saya enak. Jadi bahkan transfer ilmu saja sudah nggak mau orang. Padahal kalau dipikir, sampai hari ini saya belum pernah melihat orang yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, hartanya banyak, meninggal 2, pangkatnya dibawa, dan hartanya juga dibawa. Sampai hari ini belum pernah ada. Belum pernah ada. Kain kafan hanya 9 meter. Itu yang dibawa. Itu yang dibawa, semeter 35.000 kali 9, cuman 350.000 yang dibawa. Nah, seperti itu aja harus berbohong, ya kan? Harus menjadikan rakyat sebagai objek, Bermanuver. menghalalkan segala cara, ya kan? Berkhianat. Aduh, udahlah, iya. Jadi memang mengalami degradasi moral. Degradasi moral yang sangat luar biasa. Bahkan unggah-ungguh etika udah nggak ada lagi sekarang ini. Nggak ada urusan. Lulu yang gue. Saya enak. Lulu gue yang sekarang. penting mau saya tercapai. Tujuan saya tercapai. Tujuan saya tercapai. Lu mau enak, mau nggak melanggar kode etik, melanggar apa? Emang gua pikirin. Nah, itu sekarang ini. Kita berada di kondisi yang seperti ini. Kita berada di kondisi yang betul-betul sangat memprihatinkan terkait dengan moral, terkait dengan budi pekerti, Ini dampak dari apa menurut terkait dengan akhlakul karimah. Dampak daripada masuknya budaya-budaya asing yang betul-betul bisa mengerus budaya adiluhur kita. Budaya-budaya kita banyak tergerus. Salah satu contoh kesenian saja. Sekarang udah banyak yang suka dengan yang namanya musik cadas, organ tunggal. Budaya-budaya kita seperti gitar tunggal yang punya orang Lampung, kemudian ketoprak dan lain sebagainya punya orang Jawa, wayang dan lain sebagainya habis. Udah tergantikan. Tergantikan dengan itu. Kenapa? Pada saat ada organ tunggal, musik cadas dan lain sebagainya, itu diikuti dengan peredaran yang namanya narkoba. Yang inilah sebetulnya yang merusak mental ini. Bisa dibasmi? Wallahu a'lam bishawab. Hari ini sampai di Muara Teladas Mesuji sana, peredaran narkoba luar biasa. Di Selage Lingga sana, peredaran narkoba luar biasa. Iya. Asal melihat anak-anak muda kerjanya santai saja, naikan mobil mewah, perlente dan sebagainya, pemain. Tapi nggak bisa juga ditangkap. Apakah sulit membuktikan atau apa, saya nggak tahu. Ya kan? Kita mau bergerak, bukan kemenangan kita. Ya kan? Ada yang lebih berwenang. Ada yang memiliki kewenangan dan lain sebagainya. Nah, ya ini krisis multidimensi dari semua lapisan masyarakat. Mulai dari rakyatnya, aparatur kampungnya, dan lain sebagainya, sampai di pucuk pimpinan. Baik, kita balik lagi nih ke ketahanan pangan, upaya menjaga ketahanan pangan di Lampung Tengah. Di segmen terakhir ini, sebagai... Kalau saya tetap ada di revolusi hijau tadi, bagaimana petani diedukasi, digerakkan, betul-betul diedukasi, digerakkan, dan secara rutin disambangin, diajak diskusi, dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, kepastian harga panen mereka. Kepastian harga atas produksi mereka. Nah, itu yang harus dilakukan. Baik. Dan pemerintah harus hadir di sini. Bukan duit mereka, duit rakyat. Daripada impor, beli saja padi petani itu. Jangan tengkulak, pemerintah dibeli. Bisa semuanya itu dilakukan. Kalau mau. Ada kemauan. Ada kemauan, orang dari Vietnam aja beli bisa.
Dari Thailand aja beli bisa, dari India mereka bisa beli. Masa beli dari Nambah Dadi nggak bisa? Masa beli dari Trimurjo nggak bisa? Masa beli dari Padang Ratu nggak bisa? Kan aneh. Masa beli di Blitar nggak bisa? Kan aneh. Beli di Vietnam bisa, beli di Blitar nggak bisa. Lucu ya Pak? Lucu. Oke. Baik Pak, kita ada di segmen terakhir. Mudah-mudahan petani kita sejahtera, ketahanan pangan kita terjaga. Amin. Ini harapan kita Pak. Ya, harapan. Harap cemas. Makasih loh Pak Ya, Alkianis sama-sama. sudah diberkenankan berkunjung ke klinik pertanian kebun Benika Tunggal Ika. Mudah-mudahan lahannya semakin subur, petaninya Amin. semakin berjaya ya Pak. Amin. Ya pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sumarsono bahwasannya untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Tengah yaitu dengan menerapkan revolusi hijau, yaitu adalah pertanian berkelanjutan yang terintegrasi ya Pak ya, dari hulu sampai ke hilir. Dengan begitu, ketahanan pangan di Lampung Tengah akan tetap terjaga. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Fitri Amalia mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Sama-sama.